Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi dengan DHC Channel. Ya, di sini sudah ada narasumber yaitu Bapak Topo Suprianto ya, yang kemarin juga sudah hadir ya berbincang-bincang tentang profesi desain grafis. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol santai. Nah, ini profesinya tentang uh, les mewarnai. Nah, di mana Bapak Topo ini selain sebagai desainer grafis juga guru mewarnai, nah dan juga pengajar mewarnai. Nah, nanti bisa lebih jelasnya bisa diperkenalkan ya Bapak Topo untuk profesi mewarnai ini. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semuanya ya di DHC Channel ini. Untuk teman-teman, perkenalkan, nama saya Topo Suprianto, tinggal di Perumgria Kencana Permai Bandul Lor Argorjo Sedayu Bantul, Yogyakarta. Untuk kali ini kita mau mengupas tentang profesi kami ya, saya sendiri, yaitu saya ngajar di beberapa sekolahan ya. Nah, untuk sekolahnya itu di SD Muhammadiyah Argosari Sedayu Bantul dan SD Negeri Kaliduren Sleman. Untuk les mewarnanya di DHC Art, alamat di Perumgria Kencana Permai Argorjo Sedayu Bantul, Yogyakarta. Mungkin itu. Nomor pertama ini Pak ya, kira-kira seberapa penting sih ini les mewarnai itu Pak? Nah ini. Oh ya, terima kasih sekali waktunya. Untuk mewarnai ini sangat penting, atau pelajaran mewarnai ini sangat penting. Ini masuk ke ekstra lukis ya. Kalau di sekolahan itu namanya kelas apa itu? Budaya kalau nggak salah. Nah, itu sangat penting sekali untuk mengimbangi. Jadi biar seimbang hidup kita itu balance antara ilmu-ilmu yang pokok, yang pelajaran utama di sekolahan ya, kayak eksak yang misalnya MIPA, matematika, IPA ya, biologi, terus bahasa dan sebagainya. Kita sebagai manusia jadi semakin lengkap dengan mewarnai itu. Mungkin itu dulu. Yang kedua nih Pak, nah manfaat dari les mewarnai, nah gitu kan. Jadi orang tua ini kan biasanya masih pada bingung, wah ini manfaatnya apa ini, kalau nggak ada manfaatnya nanti cuma membuang-buang waktu ya. Apalagi kan kalau les mewarnai kan butuh biaya, nah nanti bisa cuma membuang-buang biaya, nggak ada manfaatnya ya. Anak juga capek gitu kan, mendingan sudah habis sekolah tidur istirahat gitu kan. Nah itu kira-kira manfaat-manfaat dari les mewarnai itu apa? Nah, manfaat untuk mengajak anak-anak ikut les mewarnai itu sangat besar sekali. Pertama, terus salah satunya yaitu anak itu bisa mensinkronkan antara perintah di otak kemudian dituangkan dalam gerak tangan ya. Nah, itu kaitannya dengan perkembangan otak kanan si anak ya. Nah, otak kanan itu bisa berkembang dengan bagus, dengan sehat, dengan baik. Nah, itu dan bisa menangkap dengan baik, yaitu misalnya dengan mata ini warna merah. Nah, itu tahu dari mana ya, dari salah satunya dari les mewarnai itu. Kecerdasan ya, kemudian kemandirian, kemudian melatih kan kreativitas dan bakatnya, dan melatih motorik halus gitu ya, intinya seperti itu ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang ketiga nih, apa semua anak bisa belajar mewarnai? Nah ini kan kadang orang tua itu kadang eh, ragu ya, ragu, wah ini anak saya itu kayaknya nggak bakat ini ya, ini kan. Walaupun tahu mungkin temannya pada pinter-pinter mewarnai, atau temannya sudah eh, di sanggar ya, sudah les gitu, tapi
kadang orang tua itu kan ragu, wah ini apa anak saya bisa, kayaknya anak sini nggak berbakat di situ. Nah pertanyaan apakah hanya anak-anak yang mungkin berbakat apa. Nah jadi apakah semua anak itu bisa belajar mewarnai dan nanti bisa bagus itu? Monggo Pak. Oke, langsung dijawab. Jawabannya adalah iya. Bisa ya berarti. Bisa. Oke. Loh. Lah, alasannya sangat sederhana dan saya yakin insya Allah diterima oleh semuanya. Kenapa? Karena setiap kita dibekali otak kiri dan otak kanan. Lah, otak kanan itu ya misalnya cuma kayak kita tadi ya. Tidak jauh dari soal warna, soal kreativitas, soal fokus ya. Misalnya salah satu tadi, maaf, kita kembali yang tadi, manfaat tambahan tadi yang untuk mewarna itu, anak itu jadi lebih fokus. Satu, ya kan? Fokus. Kenapa ketika dia lomba ditandingkan, itulah ujian dia. Di sana dia digoda oleh badut, digoda MC, digoda oleh hiburan, digoda jajanan, digoda ibu-ibu yang teriak-teriak, digoda oleh teman-temannya yang ribut, yang nangis dan sebagainya. Dia dilatih fokus di situ. Kemudian ketika ternyata dia menang, ada suasana gembira, semangat ya. Lah, hormonnya muncul di umur kegembiraan. Tapi ketika kalah, dia latih untuk tegar. Walaupun pertama pasti nangis ya. Dan itu bagus untuk melatih mental dia, mental tanding ya. Mentalnya bagus. Mentalnya bagus nanti kalau semakin sering diuji dengan lomba-lomba tadi. Intinya semua anak bisa ya Pak ya, belum tidak harus yang punya bakat gitu ya, karena kan kadang orang tua itu mengeleskan anaknya kan tidak tahu ini berbakat atau enggak. Mungkin kalau nanti sudah beberapa kali ya ini baru ketahuan gitu ya. Jadi seperti orang sekolah juga ya, jadi semua anak pasti sekolah. Jadi di mewarnai pun punya potensi yang sama gitu kan anak ya, walaupun nanti mungkin berbeda hasilnya ya. Ada anak yang dia bisa cepat, bisa bagus sekali hasilnya, dan bisa juga yang dia agak lambat ini ya. Ya sama kan di sekolah kan juga kan, di pelajaran pun ada anak yang dia dapat nilai yang bagus, ada yang enggak, ada yang nangkap pelajaran cepat atau enggak. Mungkin di mewarnai juga sama ya. Jadi kalau yang mungkin kurang berbakat, nah nanti bisa tapi mungkin agak lama gitu ya. Mungkin harus pelajarannya harus diulang-ulang gitu kan. Mungkin lesnya harus pertemuannya lebih banyak dari yang ini ya, yang memang dia punya bakat itu ya. Oke, jadi ya para orang tua ini, bapak ibu yang mau meles anaknya ya jangan ragu ya. Jadi kita punya peluang sama sih untuk anak-anak gitu kan. Berarti tetap harus mencoba, karena nanti kan punya materi ya, kayak di sekolah kan punya materi step by step gimana ya. Nanti kalau anaknya susah atau apa kan nanti tetap materinya juga berbeda, mungkin lebih pelan-pelan gitu ya Pak ya. Oke. Yang berikutnya nih Pak, nah yang nomor 4 nih, kira-kira dari umur berapa sih anak bisa mulai belajar mewarnai? Nah, ya, dari umur berapa? Karena kadang ada orang tua yang tanya, wah ini anak saya masih 3 tahun ini sudah bisa belajar mewarnai belum ya? Sudah bisa les belum ya? Nah kadang seperti itu ya. Nah, ada yang tanya juga, wah ini anak saya masih 2 tahun lah gitu kan. Wah ini kira-kira nanti umur berapa sih anak saya bisa masuk les gitu. Nah tuh, monggo Pak, kira-kira di umur berapa gitu sudah siap anak mulai bisa dikasih materi, karena kan 2 tahun kemarin kalau biasanya kan. Nah, untuk ini berdasarkan pengalaman aja ya, untuk anak-anak untuk bisa lebih banyak menangkap materi mewarnainya itu kira-kira umur plus minus 4 tahunan. Jadi kalau di bawah 4 tahunan lebih banyak bermainnya si anak tadi. Ya, berarti kira-kira 4 tahunan, kemudian 4 tahun ke atas itu nanti lebih mudah diarahkan, dibimbing dan sebagainya. Tapi kalau kurang dari 4 tahun, nanti kita butuh effort lebih atau butuh perhatian
Oh, kita lebih banyak Ya kalau saran saya ya seperti apa, itu. semacam pendampingan dulu aja atau pengenalan, introduction ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini ya. Nah, berapa lama sih anak belajar mewarnai sampai bagus? Nah, ini butuh waktu dari awal les mungkin ya, dari awal les sampai nanti kira-kira sampai apa ya? Bagus, bagus dalam artian itu ya mungkin relatif juga ya bagus ya. Bagus itu kalau untuk lomba, nah mungkin itu bagusnya ya benar-benar harus secara teknik dan ini ya. Tapi kalau bagusnya hanya bisa mewarnai, bisa gradasi ya sudah yang biasa gitu kan. Nah, itu kan juga bisa dibilang bagus itu. Nah, ini kira-kira butuh waktu berapa lama ini dari nol gitu ya, dari mungkin anak belum mengenal gradasi gitu ya, belum mengenal gradasi sampai ya bagus bagus dalam artian mungkin kan sekarang zamannya lomba-lomba mewarnai kan sudah banyak ya. Nah itu sampai ya kira-kira kalau untuk lomba ya sebagus itu gitu kan, yang untuk lomba-lomba. Nah monggo. Oke, jawabannya relatif ya. Untuk anak belajar mewarnai sampai bisa dibilang bagus. Kenapa kok relatif? Anak itu diajari misal les mewarnai, di sekolah sudah belajar mewarnai, kemudian les mewarnai, itu kemungkinan besar bagus hasilnya. Nah, hadapinya dia tidak komplit ketika tidak ikut lomba, dan itu prosesnya lama, biasanya setahunan ya. Setahunan baru terlihat bagus bagi yang ikut les, dan orang yang ngajari paling bisa menilai rata-rata sekitar itu ya. Nah, kenapa kok relatif tadi? Itu bisa sangat cepat kalau begitu les lomba, begitu les ada lomba ikut. Bahkan misalnya isinya di sana orang-orang yang sudah apa senior ya kasarnya, sudah malang melintang di dunia lomba, tapi si dia masih bayi baru lahir istilahnya, baru belajar ikut les 2 kali, 1 kali, 2 kali, langsung lomba, itu akan sangat cepat dibanding anak yang les standar saja tapi jarang ikut lomba. Kenapa? Karena ketika dia langsung les terus kemudian lomba, otomatis dia langsung praktek di dunia nyatanya. Nah, akan terlihat di lesnya bagus, kemudian di tempat lomba jeblok, benar-benar tidak tahu warna. Nah, atau tidak tahu cara memilih warna yang tepat, atau malah bingung. Nah itu akan lebih cepat kalau ikut lomba. Nah di sana ketika bingung dia akan berusaha untuk aku harus fokus karena banyak gangguan. Nah ini tips-tips dalam berlomba, dalam lomba mewarnai. Nah ini Pak, setujukah bahwa lomba mewarnai itu sama dengan mengeksploitasi anak? Nah ini kira-kira dari pandangan Pak Topo ini ya, selaku guru dan pengajar mewarnai ini, setuju nggak kalau anak yang lomba, yang sering lomba, yang mungkin yang over gitu, itu sama dengan mengeksploitasi anak? Nah jadi dieksploitasi, dan kadang kan orang tua kan ada yang ini ya, ada yang nggak suka, melihat melihat orang tua yang anaknya ini diikutkan lomba-lomba terus gitu kan, diikutkan lomba, wah ini anak kok seolah-olah kok cuma disuruh-suruh lomba, dia dikaryakan gitu kan, wah ini benar-benar ngeksploitasi anak, ini kasihan gitu kan. Nah ini kira-kira bagaimana pendapat Pak Topo ini? Nah tinggal dibuktikan aja itu mengeksploitasi anak enggak, dan misal pun itu dianggap melanggar norma atau melanggar tentang dunia anak-anak, otomatis kan nanti KPAI yang sudah melarang semua event lomba ya kan, itu logika yang sederhana. Terus yang kedua, misal pun ini dianggap lomba mengeksploitasi anak, ini yang perlu kita garis bawahi terutama di negara kita ya, ini soal habit atau soal culture atau budaya ya. Nah ini untuk komparasi saja. Nah
di sini tuh kita banyak melihat etnis Tionghoa, nah gitu. Oh, mereka sukses jadi konglomerat dan sebagainya. Tahu tidak di belakangnya kan nggak tahu ya. Nah ini pengalaman saja, pengalaman sederhana. Kalau tadi kaitannya sama eksploitasi anak ya. Jadi teman saya itu ada teman, terus adik-adiknya dia orang etnis Tionghoa itu. Jadi waktu itu ada iktikaf di suatu masjid gitu kan. Nah ketika kita cari sahur itu mereka itu irit-iritan. Jadi naik sepeda kumbang yang paling besar masih SMP, kemudian yang SD itu naik sepeda BMX, kemudian yang kecil itu naik sepeda yang mini, yang kecil banget, padahal baru berapa tahun itu. Paling anak usia les paling 4 tahunan ya, yang paling kecil. Itu kemana mereka? Ke pasar, bawa belanjaan sayuran tuh dijual di rumah. Lah itu kira-kira kejam nggak itu tentunya? Mereka yang etnis Tionghoa udah dilatih sejak dini. Terus sekarang kita kembalikan lagi kalau itu eksploitasi anak ke negara-negara maju. Mereka yang ingin menjadikan anaknya pesepak bola kondang. Dari masih di kandungan sudah dicekoi ya. Diteriak-teriak dengan bola, ditontonan bola, semua bola. Kenapa? Ya supaya habit itu tertanam matang. Jadi kita itu ingin menghadapi kerasnya dunia, bukan soal ini manusiawi nggak manusiawi. Nah kalau soal eksploitasi anak itu kan kadang ada motif yang kurang pas. Nah ini catatan untuk orang tua juga ya. Jadi misi dari para pengajar itu sebenarnya tidak semata-mata untuk ini di press untuk menang lomba, bukan. Tapi yang misi besarnya adalah membangun tadi di pertanyaan di awal, yaitu otak kanan ya kan, mencerdaskan mereka. Terus sekarang yang ini ada dari beberapa orang tua yang kita ajak bicara ya, ternyata tidak sedikit yang menyampaikan keluhan, saya motifnya ini Pak, anak saya tak masukin les, terus di sekolah juga les mewarnai, supaya apa? Tidak gadget terus, main HP terus. Lah itu mengerikan. HP itu jauh lebih mengerikan ketimbang dia ikut les mewarnai. Ya, les mewarnai kan bagus sekali. Alah, sekarang anak itu jadi berbahaya ketika dia kesehariannya prosentasenya banyak sekali di gadget. Ketika mewarnai kelihatan sekali, nanti krayon dijadikan kayak meriam-meriaman itu, kayak taeng-taengan. Nah itu karena di otaknya sudah terinfiltrasi atau kemasukan banyak sekali konten-konten di gadget, yang ada di gadget, di dunia maya. Nah mungkin itu. Berarti intinya tidak mengeksploitasi ya sebenarnya Pak ya, tidak mengeksploitasi ya kecuali ini over mungkin Pak. Kecuali lombanya over, misal sehari 4 kali gitu kan. Nah, anak sampai capek itu dipaksa gitu ya. Nah itu baru ya mungkin bisa dibilang eksploitasi ya, kalau sampai benar-benar over gitu kan, sampai anak capek terus dipaksa mewarnai gitu. Tapi kalau anaknya enjoy ya, seneng gitu kan ya, dia memang hobinya di situ gitu kan ya, jadi anak nggak tertekan, apalagi nanti misal juara juga seneng kan ya, anaknya seneng gitu kan ya, itu berarti benar-benar bukan eksploitasi lagi kan, karena kadang kan anaknya yang pengen gitu kan, yang wah karena kan anak kan juga seneng, wah misal juara dipanggil dapat piala gitu kan, malah justru anaknya yang semangat pengen lomba gitu ya, kadang minta lombanya 2 kali gitu kan. Nah itu kan berarti karena memang anaknya yang seneng gitu kan ya, kecuali memang dari orang tua ada paksaan gitu ya, ada paksaan yang membuat anak itu mungkin secara psikologis tertekan mungkin ya,
Ya itu kan kalau seperti itu kan nanti juga kelihatan gitu ya, kelihatan orang tua pasti juga nggak apa ya, ya nggak tega, nggak ini kan, gitu. Selama anaknya enjoy aja, gitu kan, anaknya senang-senang aja ya berarti ya fun-fun aja gitu kan. Ya karena memang kadang ada orang yang nggak suka kan, nggak suka melihat wah ini menang terus gitu gitu, menang menang terus ini pasti anaknya dipaksa mengeksploitasi gitu kan. Ya padahal ya nggak juga gitu kan. Ya kalau anaknya memang happy kan, ya itu kan juga tujuannya untuk ke depan ya, masa depan anaknya juga kan biar berprestasi gitu kan. Kalau berprestasi kan nanti lebih terpandang pas masuk sekolah mungkin lebih ini kan, punya prestasi itu kan lebih mudah gitu kan. Ya untuk kedepannya kan tujuannya untuk anaknya juga gitu kan. Oke. Oke Pak, saya kira wah ini luar biasa nih waktunya, dari durasi 30 menit sampai 1 jam. Luar biasa nih ngobrol-ngobrol santai dengan pakarnya di bidang mewarnai. Terima kasih Pak untuk kehadirannya ya, di DAC Channel. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.